Selamat mendengarkan. Selesai mengganti pakaian, ia mengambil berkas di atas meja kerja. Kakak, dari mana saja tidak pulang? Udah 2 hari Bibi nangis terus nyariin kakak. Harlan hanya menghela nafas kasar dan berjalan cepat keluar ruangan menuju tempat meeting, tanpa menjawab pertanyaan Della yang sejak tadi berdiri. Pintu ruangan terbuka, Harlan masuk ke dalam dan disambut para pejabat direksi. Selamat pagi Tuan Georgie, ucap mereka serempak berdiri dan membungkuk. Pagi, maaf semuanya, saya terlambat. Will, tadi sudah sampai mana pembahasannya? Bisa dilanjutkan kembali. Baik Tuan. William mulai melanjutkan kembali setelah tadi tertunda dengan kedatangan tuannya. Jam sudah menunjukkan pukul 12. Meeting ditunda untuk makan siang. Sebab pembahasan belum selesai, selepas istirahat meeting akan dilanjutkan. Harlan bersama William keluar dari ruangan meeting menuju ruangan kerjanya. Kakak, Harlan dikejutkan suara cempreng Della. Kenapa kau masih di sini, Del? Harlan mengeritkan keningnya. Aku menunggu kakak, biar pulangnya bareng. Tadi Bibi juga nyuruh begitu, biar aku tidak bosan di rumah terus. Harlan mendengus kesal, mendudukkan tubuhnya kasar, seraya mengendurkan dasinya. Ia mengeluarkan ponsel dari saku celananya dan mengaktifkan. Ada pesan masuk, ia membuka pesan yang ternyata dari Lupita. Mas, tidak usah kirim makan siang, aku sudah masak. Kita harus hemat pengeluaran, karena banyak kebutuhan. Aku melupakan makan siangmu hari ini. Maaf ya, untuk urusan makan, jangan terlalu irit. Kesehatan lebih penting. Aku tak sependapat bila istriku harus berhemat. Sen, Kak, sebentar aku ke bawah dulu. Ada sesuatu yang harus kuambil dari Pak Basir. Dia keluar dari ruangan, namun Harlan tidak menjawab. Ia masih sibuk chatan dengan istrinya. Bukan begitu maksudku, Mas. Aku tidak ingin Mas keluar uang hanya untuk makan siang aku, yang harganya lumayan mahal. Harlan hanya menggelengkan kepala melihat keinginan istrinya yang selalu hidup sederhana. Baginya, mau membelikan Lupita makanan di hotel berbintang setiap hari pun, ia tidak keberatan. Harlan masih harus bersandiwara di depan istrinya sampai saatnya tiba. Baiklah, lakukan apa yang menurutmu baik. Tapi ingat, makan yang banyak, biar tidak sakit. Sen, oke Mas, aku makan dulu ya. Dan Mas juga harus makan siang. Pasti lelah seharian mengantar barang pesanan. Mas sudah makan di warteg. Mas harus jalan lagi, nanti dikabarin lagi ya. Sen. CEO berkarisma itu tersenyum lebar, menyandarkan punggungnya ke belakang kursi. Ia mengingat kejadian semalam. Hampir saja mereka melakukan malam pertama kalau saja Lupi tidak kedatangan tamu bulanan. Namun, Harlan cukup bersabar dan akan menunggu waktu itu akan datang. Ia yakin pada kata hatinya tidak salah memilih Lupita sebagai pendamping hidup, walau menikah di depan para warga. Tuan. Sekali lagi William memanggil tuannya yang masih tersenyum sendiri. Entah kebahagiaan apa yang membuat tuannya tidak mendengar panggilan William. Kakak! Della berseru di dambang pintu dan berjalan mendekat. Seketika, lamunan Harlan buyar. Senyumannya memudar dan berubah dingin. Bisa tidak jangan berteriak di kantor. Jangan samakan kantor dengan hutan. Bentak Harlan. Della terdiam, menarik nafas dalam dan menatap nanar ke arah Harlan. Kenapa kakak jadi berubah seperti ini? Ini bukan Kak Harlan yang dulu, yang aku kenal baik dan penyayang. Apa salahku, Kak? Aku hanya mengambil makanan dari Bibi untuk Kak Harlan. Tadi aku ke bawah untuk mengambilnya dari Pak Basir. Bila kakak marah karena kedatanganku kemari, baiklah, aku akan pulang. Della memutar tubuhnya dan berjalan keluar. Astaga, anak ini, buat aku repot saja. Gumamnya kesal. Della, tunggu. Beranjak dari duduknya dan mengejar Della yang sudah berjalan melewati meja Alexa. Akhirnya dia mengejarku. Aku tahu sifatmu, Kak. Kau tidak akan tega melihat aku merajuk, apalagi sampai menangis. Batin Della tersenyum puas. Della, menarik tangan Della. Lepaskan aku, Kak. Menepis tangan Harlan. Aku ingin pulang dan membawa makanan buatan Bibi. Aku datang ke sini tidak dihargai sama sekali. Sudah, jangan banyak bicara. Ayo masuk. Menarik kuat tangan Della. Alexa membelalakan matanya saat Harlan menarik tangannya dan berhasil membujuk Della. Saat melewati meja Alexa, Della menoleh padanya seraya tersenyum mengejek. Cih, perempuan kampung itu berani sekali menatap sinis padaku. Memangnya dia siapa? Kau saja yang penampilan kampungan bisa menggoda Tuan Georgie. Kenapa aku tidak? Penampilanku begitu sempurna dan seksi. Sementara Lupita sudah menyelesaikan separuh desainnya. Karyawan yang berada di dalam ruangan sudah keluar untuk makan siang. Lupi mengambil kotak makan yang ia bawa dari rumah. Sekarang ia harus pandai menyisihkan uang untuk membeli perabotan dapur dan kasur untuk di kamarnya. Lupi, panggil Damar dan berjalan ke arah meja kerja.
Damar, mari makan, ucapnya basa-basi. Apa kau serius menawari aku makan? Tanyanya senang, ia menganggap ucapan Lupita serius. Damar mengambil bangku dan duduk di depan Lupita. Kau mau makan masakan aku? Tentu saja, aku ingin coba masakan buatanmu. Boleh? Iya. Mengambil piring plastik putih yang memang sengaja ia simpan di dalam laci. Menuangkan nasi, sayur tumis kacang, dan ayam rica-rica dari Tupperware. Ini silahkan dicoba, kalau tidak enak jangan dicela ya. Ujarnya seraya menaruh piring di depan Damar. Semoga tidak ada orang yang memata-mataiku karena aku berbagi makan siang dengan Damar. Batinnya masih terus menyuap nasi ke dalam mulutnya. Wah Lupi, masakanmu sangat sungguh lezat. Boleh aku nambah? Pintanya tanpa sungkan. Kalau kau suka ambil saja, nasi, sayur, dan ayamnya masih banyak kok. Oke, makasih Lupi, kau memang baik hati, ramah pula. Hahaha, pujinya terkekeh. Sebenarnya Damar bukan tidak bisa beli makanan. Ia bukan saja karyawan senior yang ditarik dari cabang. Damar juga memiliki usaha rumah makan yang dikelola oleh sahabatnya. Bisnis kulinernya berjalan lancar dan sukses sampai sekarang. Tapi, sejak bertemu Lupita pertama kali, hatinya sudah tertarik dan terus mencoba menarik hati Lupita. Di ruangan kerja Harlan, ia sudah selesai makan siang buatan ibu asuhnya. Tapi Harlan seperti tidak menikmati makan siang itu. Dia seperti menahan kesal dengan sikap Della yang sok perhatian saat makan. Kakak, apa mau nambah? Kakak tahu kan, ikan mas bakar itu aku yang buat. Pagi-pagi aku sengaja buatkan ikan bakar itu. Kupikir kakak akan pulang. Kebetulan bibi menyuruh untuk makan siang kakak di kantor. Aku teringat dulu di kampung. Kakak yang bakar ikannya, aku yang buat sambalnya. Cerita Della panjang lebar. Harlan mengambil gelas berisi air putih dan menelaknya hingga habis. Sebentar lagi aku akan menghadiri meeting lanjutan. Kau telepon Pak Basir untuk mengantarmu pulang. Tidak kak, aku masih betah di sini. Aku ingin jalan-jalan melihat kantor ini. Sangat besar sekali kantor kakak. Ini bukan kantorku, perusahaan milik bersama. Tukasnya seraya beranjak dari sofa dan berjalan ke arah meja. Aku hampir melupakan istriku. Sedang apa dia di ruangannya? Harlan menoleh arloji di tangannya. Masih ada waktu setengah jam lagi untuk melanjutkan meeting. Ia menyalakan laptop dan mulai melihat CCTV di ruangan desain grafis. Saat layar terbuka, mata Harlan memerah. Senyumannya memudar. Ia mengepalkan tangannya. Lupi, kau tidak bisa menjaga kepercayaanku. Kenapa kau malah makan bersama pria lain di belakangku? Kepalan tangan Harlan meninju meja di depannya.